Jadi kita melakukan ritual malam ini? Tanya Memes ketika mamanya keluar dari kamar. Tapi kamu mau kan ikut ke danau sama mama? Sekitar 30 menit perjalanan naik motor. Papar mama. Gak apa mah, asal yang kita mau bisa tercapai. Aku bosan miskin mah. Semenjak kepergian papa, hidup kita sengsara. Sahut Memes. Ia kemudian memeluk erat tubuh mamanya. Mama menyambut dengan cinta. Kamu memang anak mama yang terbaik. Mama beruntung memilikimu. Mama mengusap rambutnya lembut. Kecupan lembut mendarat di keningnya. Terima kasih mah, mama selalu ada untuk Memes. Memes sayang sama mama, lirihnya. Malam mulai larut. Langit hitam hanya diterangi bulan sabit di sepanjang perjalanan kami. Tak ada cahaya bintang menemani. Hanya angin malam yang terhembus cukup kencang menusuk hingga ke tulang. Motor melaju cukup kencang. Mama mempererat pegangan tangannya. Kasihan mama, sudah setua ini masih merasa kesusahan dan masih berjuang bersamaku. Aku sudah lelah hidup miskin. Kehidupanku harus berubah. Mah, kita akan segera mengakhiri kesedihan ini mah. Sebentar lagi mama gak akan naik motor. Kita bakal punya mobil mah. Memes janji. Ucapku dengan sesekali mengusap tangan mama. Aku semakin menggagas motor dan motor semakin kencang. Kami melewati barisan pohon pinus yang cukup rindang. Takut, itu sudah pasti. Tapi demi satu tujuan, kami harus berani. Motorku parkir di sela semak-semak. Berjalan bersama mama menuju arah danau. Suasana sepi, tak ada seorang pun. Hanya ada aku dan mama. Kami saling bergandengan. Mama menggenggam tanganku erat. Terdengar suara burung hantu dan gagak bersahut-sahutan. Kami tetap melangkah beriringan. Aku dan mama menghentikan langkah, serentak menoleh ke arah kanan. Mata kami terbelalak ketika melihat di atas pohon pinus bertengger sosok wanita bergaun putih sedang asyik mengayunkan kaki. Ia hanya tertunduk, rambutnya yang panjang menutupi matanya. Mah, Kunti mah, lirikku, gemetar seluruh tubuhku. Sudah, jangan dilihat. Ayo, kita harus terus menuju danau biar cepat ritual dilaksanakan. Mama menarik tanganku kembali melanjutkan perjalanan. Lagi suara itu terdengar, tapi beruntung ia tidak mengikuti kami. Sepanjang perjalanan menuju danau, kami merasa gerak-gerik kami ada yang mengawasi. Sekelebet bayangan hitam keluar dari rumpun bambu di pinggir jalan setapak yang kami lalui. Ia mengeram melihat kedatangan kami. Lama-kelamaan, sosoknya makin terlihat jelas. Matanya merah dengan senyum yang menyeringai dan tubuh tinggi dipenuhi bulu yang lebat. Apa kalian datang ke tempat ini? Hardiknya dengan suara menggelegar menyentak nyali kami. Tubuh ibu gemetar hebat. Peluhnya bercucuran, begitupun aku. Aku ada maksud datang ke sini, ucapku memberanikan diri. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Serunya. Taringnya nampak sangat jelas. Aku ingin kekasihku mencintaiku seutuhnya dan melenyapkan nyawa istri sahnya. Suaraku mendadak lantang. Itu gampang, gadis cantik. Tapi ada syarat yang harus kau jalani malam ini. Kau harus mandi di tengah danau dan bersedia bercinta denganku, tantangnya. Aku menggigit bibir. Ibu menatapku dengan pandangan takut. Ia menggeleng seakan memberikan isyarat untuk mundur. Tapi aku... Baik, aku terima apapun itu syaratnya, jawab Memes. Ia menepis rasa takutnya dan melawannya hanya karena ingin menaklukkan Fadlan. Memes dan mamanya disuruh ke tepi danau. Di situ, Memes membuka seluruh pakaiannya dan masuk ke tepi danau. Mamanya bersila di atas rumput sembari menunggu anaknya dengan harap-harap cemas. Tubuh Memes merinding. Ia menggigil kedinginan. Tak lama dari arah pepohonan, Memes melihat bayangan putih melesat dari satu pohon ke pohon yang lain sambil tertawa cekikikan. Memes menutup matanya menahan takut. Tubuhmu amat cantik, Mes. Memes segera membuka matanya. Mas Fadlan? Mata Memes membelit melihat Fadlan sudah berenang ke arahnya.
Pria itu menggeleng pelan. Aku bukan Fadlan, tapi aku tahu sosok inilah yang kau sukai. Aku hanya ingin kau bercinta denganku tanpa beban. Karena jika aku datang dalam rupaku, kau pasti akan takut, ucapnya lembut. Memes lega karena sedari tadi ia membayangkan harus melayani makhluk menyeramkan itu. Memes mengangguk dan kejadian setelahnya kita skip, oke? Setelah melakukan ritual sesaat itu, Memes yang sudah menjadi bagian dari makhluk itu ingin kembali pulang ke rumah. Tapi ia sangat lelah, mahkota kewanitaannya terasa sakit. Sempat ia lihat darah keluar dan merembes ke selangkangannya. Apakah ini darah haidnya? Makhluk yang menyerupai Fadlan itu mendekat dan menghirup udara. Darah menstruasi yang sangat wangi, menyegarkan, ucapnya. Mata hitamnya berubah merah. Ia menatap Memes penuh nafsu seakan ingin memakannya. Apa maumu lagi? Memes mundur ketika sosok itu mendekatinya. Aku butuh makananku, dan darahmu itu adalah makananku, paparnya. Untuk malam ini biar aku makan darahmu. Besok aku akan makan darah istri sah pacarmu itu, dan lama-lama ia akan tewas karena aku, lanjutnya. Memes menyunggingkan senyum. Makhluk itu mengecap lidahnya seolah tak sabar untuk mencicipi darah haid Memes. Memes mengangguk dan dengan ganas makhluk itu mengisap darah itu. Sakit, pekik Memes. Mama menggenggam tangan Memes. Sabar, semua demi kehidupan kita. Mimpimu akan segera menjadi nyata, ucapnya. Darahmu sungguh nikmat. Mulai saat ini, aku ada dalam dirimu. Aku akan selalu menolong dan menuruti semua maumu. Karena kita sudah menjadi satu, papar makhluk itu. Sekarang, kau dan ibumu segera tutup mata. Di saat kau sadar, dirimu dan ibumu serta kendaraanmu sudah ada di rumah. Percaya padaku, lanjutnya. Belum sempat aku dan ibu menutup mata, lagi-lagi suara kikikan Kunti terdengar nyaring di telingaku. Aku menoleh, dan ia kini duduk memainkan kakinya di cabang pohon tak jauh dari tempatku. Dasar wanita bodoh, kau akan berakhir sama sepertiku. Hardiknya. Ia pun kembali terbang dari satu pohon ke pohon lain. Tubuh Memes bergetar. Apa benar kelak ia akan menjadi kuntilanak sama seperti makhluk tadi? Sudah, jangan kau dengarkan dia. Yakinlah padaku. Aku akan memberikan semua yang kau mau, rayunya. Mata Memes berbinar. Ia kemudian menutup mata. Begitu juga dengan ibunya. Lambat laun ia merasa seperti sangat mengantuk dan seperti melayang. Dan setelah itu ia tak merasakan apapun, hanya gelap. Di kediaman Fadlan, Widya sengaja memasak pagi-pagi sekali. Sikap suaminya yang amat baik dan pengertian sebulan terakhir ini membuat dirinya menjadi tambah semangat untuk menjadi istri yang sempurna. Ia menyadari jika sikapnya yang cuek selama ini berbanding terbalik dengan suaminya, Fadlan yang amat penyayang dan perhatian. Hampir setiap hari, Fadlan selalu membawakan bunga mawar dan bingkisan coklat kesukaannya. Ia pun melihat kalau Fadlan semakin ganteng dan suka bergaya. Bajunya pun selalu wangi, dan ia selalu rapi. Persis seperti saat pertama ia dan suaminya saling jatuh cinta. Namun, Widya tak ingin berpikiran buruk. Ia selalu punya segudang jawaban untuk suaminya, hingga tak ada celah untuk berpikiran buruk tentangnya. Seperti hari ini, setelah menyiapkan semua makanan, Widya tak sengaja menemukan bekas lipstik berwarna pink di lengan baju suaminya. Ia sempat tersentak, dan pikirannya mulai menerawang. Panas membara karena berpikir jika Fadlan tengah berselingkuh di belakangnya. Namun semua itu pupus tatkala dengan gamblang Fadlan mengeluarkan jurus jitu rayuan mautnya. Widya kembali terperdaya dan kembali mempercayainya.
Sayang, masakanmu sungguh nikmat. Mas berangkat kerja dulu ya sayang. Pamit Fadlan seraya mencium kening Widya. Widya mengangguk dan melambaikan tangannya. Ketika lelaki itu sudah berada di dalam mobil. Hati-hati, pekiknya. Setelah mendengar bunyi klakson, mobil mulai bergerak dan berjalan. Widya masih berdiri di teras rumahnya hingga mobil benar-benar hilang dari pandangannya. Tiba-tiba, Widya merasakan angin yang amat dingin menerpa tengkuknya. Bulu kuduknya seketika berdiri. Ia lalu berbalik dan kupegang tengkukku. Kok rasanya merinding? Tubuhku tiba-tiba meriang. Padahal sedari pagi aku merasa baik-baik saja. Sebenarnya apa yang terjadi denganku? Aku segera berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Hawa di dalam rumah pun rasanya berbeda semenjak kepergian Mas Fadlan. Rasanya seperti ada yang memperhatikan gerak-geriku. Dadaku bergemuruh, mataku mengawasi sekeliling kalau ada yang diam-diam memasuki rumahku. Aku terkesiap, jantungku seolah berhenti berdetak. Refleks, aku segera berbalik ke belakang. Rasanya seperti ada seseorang yang baru berlari di belakang. Nihil, tak ada siapapun. Dengan perasaan bimbang, aku kembali melangkahkan kaki ke dalam kamar. Badanku mendadak lemas dan pusing. Aku memilih libur dan butik kututup. Baru saja kaki ini ingin menjajaki anak tangga, tiba-tiba suara piring yang pecah membuatku menghentikan langkah. Aku semakin takut. Setauku, aku tak memelihara kucing di rumah. Walau dalam hati menolak, aku tetap melangkahkan kaki menuju dapur dan mencari asal suara. Astaga, pekiku. Jantungku rasanya mau copot melihat bayangan hitam sedang duduk santai di atas meja makan. Sosok itu menatap dengan mata yang berbinar dan mengkilat. Lama aku perhatikan sosok itu seperti tak peduli dengan keberadaanku. Ia malah terbaring dan memunggungiku. Setelah aku rasa ia bukan sosok yang menakutkan, aku segera mendekatinya. Aneh, begitu aku dekat dengannya, rasanya tubuhku kembali sehat dan fit seperti sedia kala. Apakah ada hubungannya dengan makhluk ini? Gumamku. Dengan ragu, kujulurkan tanganku untuk menyentuhnya. Benda berbulu lebat itu menggeliat dan... Au, sakit. Ia mencakarku. Kukunya yang tajam menggores tanganku. Ia pun berlari melalui pintu belakang yang terbuka sedikit. Sedangkan aku meringis kesakitan. Setelah sosok itu pergi, rumah kembali terasa dingin. Dengan setengah berlari, aku kembali menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar. Dasar kucing sialan. Sayang, kamu cantik sekali. Aku ingin bercumbu denganmu saat ini. Tapi... Ku cek mataku dan kupicingkan mataku. Sinar matahari amat menyengat, memenuhi kamarku. Kulirik jam yang ada di tempat meja sampingku. Jam mungil yang selalu membuatku terbangun setiap pagi. Jam 12 siang. Aku ingin bangun, tapi entah kenapa aku tak dapat bergerak. Susah bernapas dan sesak seperti ditindih seseorang. Aku dalam keadaan sadar dan sendirian di dalam kamar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku bagai tercekat. Hanya bisa menggerakkan bibir dan kepala. Sebenarnya ada apa dengan diriku? Bismillah. Mulutku komat kamit merapal doa yang kuhafal. Aku tak punya cara lain, hanya berdoa yang bisa kuperbuat saat ini. Alhamdulillah, tak lama tubuhku terasa ringan dan bisa bergerak seperti semula. Keanehan belum berakhir. Aku merasakan area kewanitaanku sakit seperti saat aku sudah melakukan hubungan dengan Mas Fadlan. Apa tadi Mas Fadlan pulang dan mencumbuiku saat aku terlelap? Ataukah mimpi berkala? Segera ku raih gadgetku di atas meja. Ku telepon berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Kemana gerangan dia? Tak habis sampai di situ, segera ku telepon Ania, sahabatku yang juga sekantor dengan Mas Fadlan. Halo Nan, aku mau tanya dong, apa suamiku ada di situ? Ditelepon susah betul. Suamimu, dia, kenapa suamiku Nan? Ayo cerita.
Dia sedang makan siang dengan wanita lain. Aku rasa dia berselingkuh. Kamu jangan mengada-ngada, Nan. Gak mungkin Mas Fadlan begitu. Udah dulu ya, Wit. Bye. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Hatiku sakit mendengar ucapan Nania. Apa benar Mas Fadlan telah menduakanku, istri yang telah setia dan mencintainya selama ini? Tega kau, Mas. Air mataku jatuh tak terbendung. Dengan lantah gontai, aku berniat menemui suamiku. Baru saja ingin beranjak keluar kamar, tiba-tiba angin yang sangat kencang menerpa tubuhku. Aku terpental dan terhempas di lantai. Sakit di sekujur tubuh. Au, begitu dengan tertatih, aku beranjak untuk berdiri. Sakit di sekujur tubuhku. Mataku menyisir seluruh ruangan. Angin ternyata hanya menyentuhku, tapi tidak dengan barang-barang di rumahku. Di tengah kekalutanku, tiba-tiba ku dengar suara kemaram yang seakan dekat. Sangat dekat, hingga membuat bulu kuduku berdiri seketika. Siapa? Siapa itu? Teriakku. Entah kenapa, rumah yang sudah kuhuni lebih dari 5 tahun ini terasa amat menyeramkan, seperti ditutupi kabut misteri. Lagi, suara arangan itu membuatku ketakutan luar biasa. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar rumah. Tapi aku berteriak kencang ketika tubuhku tiba-tiba didorong dari belakang, hingga aku tersungkur, belum sempat berdiri. Sesuatu seperti menarik tubuhku masuk ke dalam rumah. Sesuatu itu terus menarikku hingga ke dapur. Aku dilempar hingga terpental ke dinding. Kepalaku sakit dan tubuhku lemah. Pandangan menjadi menghitam dan gelap. Kutatap gadis itu yang dulu hanya kuanggap sebagai hiburan karena terkadang timbul rasa bosan di hatiku. Prameswari, nama yang indah seindah tubuh dan wajahnya. Namun kini ia menjadi prioritas bagiku. Sungguh aku tak mampu melupakan cantiknya Memes walau untuk sekejap. Wajah cantiknya selalu membayang di pelupuk mata. Terkadang aku bimbang. Aku tahu ini dosa. Istriku menunggu di rumah dan aku bermanjaan dengan Memes di luar. Untuk menutupi kebohonganku, setiap pulang selalu kubawa mawar dan coklat kesukaan Widya, istriku, wanita yang sudah menemaniku selama 5 tahun ini. Awal jatuh cinta ketika aku sering curhat masalah anak dengan Memes. Sering mengobrol di sembarang tempat. Ternyata ia sosok yang enak diajak berbicara. Seringnya kami mengobrol dan membagi cerita, menumbuhkan benih cinta. Memes penuh dengan pesona dan dia pun tak keberatan jadi yang kedua simpanan ataupun menjadi sepia asal bisa terus berada di sisiku. Konyol bukan? Itulah cinta. Ku tatap layar handphone, tertulis my wife. Ada apa gerangan? Widya meneleponku siang-siang begini. Padahal aku lagi ada lunch romantis dengan kesayanganku yang buah ini. Ku biarkan saja gadget itu bergetar dan berdering berkali-kali. Memes menatapku dengan bibir cemberut. Siapa? Istrimu ya? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Aku hanya mengangguk. Biarkan saja, ucapku acuh. Dasar manja, desisnya. Ia memalingkan wajah sambil memayunkan bibirnya yang merah. Sudahlah, jangan sampai dia mengganggu acara kita, sayang, ucapku sambil mengecup punggung tangannya. Ku ingin ia merasakan cinta yang kini bersemi di hatiku. Mas, kamu kok romantis banget sih? Terus kapan mau menceraikan Widya? Kalau lama-lama aku cari yang baru loh, Mas, ancamnya. Matanya yang indah melotot menatapku. Jangan dong sayang, sesegera mungkin ya. Sabar dong, Mas bisa mati kalau hidup tanpamu sayang. Rayuku dan sukses membuatnya tersipu malu.